Oke, berikan. thank you Mas Vino. Oke, sebentar, saya share screen saya dulu ya. Oke, layar saya sudah muncul ya teman-teman sekarang? Oke, Oke, aman. mari kita mulai aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semua di sini yang udah hadir. Makasih udah mau ngulangin waktunya untuk hadir di acara sharing session inilah, gitu. Perkenalan dikit, ya nama gua Bintang, nama panjang gua Muhammad Ali Nandra, dan sekarang gua adalah technical lead nih di Pinhome. Nah, Pinhome itu adalah suatu startup yang bergerak dalam bidang properti, yang sudah kurang lebih berjalan mungkin hampir mau ke 3 tahun sih Kak ya, gitu. Oke, without further ado, ya kita langsung mulai aja nih teman-teman. Nah, yang pertama sebenarnya, gue pengen kenalan juga nih dengan kalian di sini gitu kan. Jadi gue udah nyiapin Menti, nah itu ada link Mentinya ya, sorry, sorry, ada link Mentinya dari yang sebelumnya, sebentar ini gue coba cek dulu, Ini udah ak tadi ini maaf. udah aku share sih, Mas Bintang. Oke, udah di-share ya link Mentinya. Oke. Thank you. Oke. Ya, jadi, itu ada Menti link. Nah, dan di Menti itu, teman-teman udah pada bisa buka Mentinya? Bisa Mas, bisa. Jadi kita pengen kenalan dulu nih di sini, saya pengen tahu kira-kira kenapa kalian pengen tahu software engineering, dan kira-kira udah dari pengalaman berapa lama sih sebenarnya? Kayak gitu aja. Jadi pertanyaan-pertanyaannya simpel kok, gitu. Wih, udah ada yang jawab nih, asik, hebat hebat, gue sambil catat aja ya. Oke, bisa dibuka. Nah, saya mau nunggu jawaban teman-teman nih di sini, kira-kira pada jawab apa aja. Career switch sih, Kak, siap. Oke, change the world. Wah, like the spirit, nice, gitu. Katanya sih gajinya gede. Wow, menarik. Kita will talk about this later. Heeh, gue bakal bahas topik mengenai itu. Gaji sih, siap. Bikin curious, ya, kadang memang curiosity itu ngebuat kita pengen nggak berhenti-berhenti belajar ya. Terus biar kelihatan keren, oh jelas software engineer tuh keren, menarik, iya, hebat hebat hebat, gitu. Itu itu jawabannya kayaknya masukinnya ke kodenya deh. But again gue take itu sebagai fun aja, gitu kan. Nice quote lah, gue anggap tuh sebagai semacam curiosity thing untuk teman-teman yang ngelakuin input. Ayo nih baru 9 orang nih, gitu. Teman-teman yang lain ada yang mungkin mau nambah lagi nggak nih di Mentinya gitu? Saya pengen tahu nih, dari teman-teman di sini, kenapa sih kalian, memilih software engineering gitu loh? Oke, kebanyakan di sini ada yang bilang gaji, career switch ya, that's a bold move, really appreciate it. Ada yang untuk curiosity, uang, nggak, I don't blame that. Ya, arguably software engineer itu salah satu profesi dengan gaji yang terbesar, gitu. Merubah masa depan sendiri, hebat, luar biasa memang. Suka semangatnya nih yang mau merubah masa depan, change the world, I think that's, eee, hal yang gua sangat apresiasi sih dari mimpinya. Ingin belajar, keren. Memang ini yang nanti kita bahas juga gitu. Kenapa software engineering ini bidang yang cukup unik, gitu ya. Oke, ini sepertinya udah 12 orang, dan kita bisa tahu nih teman-teman di sini dan teman-teman juga tahu, teman-teman yang lain sebenarnya belajar tuh untuk apa gitu, dan ini full anonymous ya. Kita nggak sama sekali ngebuka untuk, nggak dikasih tahu siapanya gitu. Suka mikir problem solving, keren banget. Itu memang it's all logic, memang harus tetap strong sih ketika bermain di area software engineer ya. Jadi kayaknya gue udah mulai nangkep nih kenapa teman-teman di sini mau belajar software engineering gitu. Jadi, udah ada yang karena mungkin gaji dan, motivasinya untuk mengubah dunia dan menarik curiosity gitu ya. I think that's very very, eee, interesting. Selalu pengen jadi programmer, wih, luar biasa gitu. Semoga semangatnya tetap membara terus ya. Programmer is exciting, but software engineering lebih challenging. Quote dari gue. Jadi itu hal yang berbeda tuh nanti kita bakal bahas juga. Mhm. Oke, kalau misalkan sepertinya udah nangkep di sini, udah lumayan banyak yang jawab gitu, switch karir dan kawan-kawan, ingin tahu startup. Wow, ini hal yang menarik juga nih perspektifnya, ingin tahu startup ya. Gimana startup, how do we work in startup industries ya, gitu. Mungkin gue nanti bisa kasih konteks sedikit. Oke, bentar, ini Menti nggak bisa di-next?
Soalnya Mentia bisa di-next sih, kok nggak muncul? Oh ini dia next-nya. Next slide. Nah, itu sekarang ada pertanyaan baru nih buat teman-teman. Nah, coba lihat di sana, udah berapa lama sih sebenarnya ngoding gitu di sini? Saya pengen tahu aja sih. Kira-kira, ada second question di situ yang teman-teman bisa, centang ya, gitu. Jadi sebenarnya udah berapa lama sih teman-teman ngoding? Nah, udah muncul belum pertanyaannya? Wih, newbie Kakak, siap, 1, 2 tahunan, siap. Baru 2 orang nih, gitu. Tadi yang jawab sampai 15 orang. 1, 2 tahunan, siap, gitu. Oke, appreciate it appreciate it. Siap, oke siap. Saya tunggu dulu sebentar ya. Sepertinya in most cases baru newbie dan 1, 2 tahun ya? Ada yang 2 sampai 5 tahun, ada yang 5 tahun juga, respect. Udah 2 sampai 5 tahunan gitu, oke oke, 17, 2 sampai 5 tahunan juga ya? Alright, like the spirit. Ya sampai 2 tahunan juga. Secara demografik ini mah kita di majority-nya tuh mostly, ya baru terjun ke dunia coding ya, software engineering gitu. Ada juga yang sudah 1, 2 tahun, 2 sampai 5 tahun juga ada, dan ada yang lebih besar daripada 5 tahun ya. So, dan again, software engineering tuh yet always challenging di setiap fasenya sebenarnya, gitu. Oke, ini kayak udah 20 orang, kita udah tahu satu sama lain, eee, secara pengalaman, mostly di majority-nya masih 1, 2 tahun dan mungkin baru terjun ke dunia pemrograman. But no worries, kita bakal banyak banget deep dive kenapa software engineering gitu ya. Oke, untuk mentinya udah close sih dan kita bisa ke slide yang ini dulu. Nah, tapi sebelum itu, gue mau coba share karena ini bakal lebih ke sharing session ke dunia karir dan meniti karir di software engineering itu seperti apa. Jadi allow me juga to introduce myself di sini, gitu. Nama gue Muhammad Nandra, dulu gue tuh kuliah di ITB, dan waktu itu gue majoring di Information System and Technology gitu, dan itu di tahun 2015. Jadi kalau secara angkatan kuliah, gue tuh angkatan 2011 sebenarnya, gitu. Dan secara karir gue udah kerja sebagai software engineering selama 5 tahun. As a software engineer, aduh ini typo lagi nih, ini harusnya engineer ya, kalau misalkan ada yang ngelihat, aduh ini, grammatical error gitu. Kemudian, gue memulai karir gue sebagai front end developer, kemudian, pelan-pelan, trying to expand dan akhirnya menjadi full stack dan sekarang gue jadi technical lead. Dan nanti detailnya kayak gimana mengenai perjalanan karir gue, kita akan discuss nanti ada section-nya sendiri. Dan mungkin, sedikit terkait gue gitu, gue orangnya I'm big fan of coffee guy ya gitu, gue punya banyak instrumen manual brewing kopi di rumah gitu, bahkan gue punya grinder sendiri juga, dan ya tim kopi pahit lah gitu, walaupun kadang-kadang campur oat milk enak juga sih. Dan gue juga suka nonton film, movie series, dan kecuali drakor ya, gue nggak begitu suka nonton drakor sebenarnya, tapi gue nonton berbagai macam series Netflix, diskusi film juga kadang seru juga gitu ya. Dan gue juga suka Italian food, kecuali risotto sih. Jadi, gue ada affection yang agak aneh nih soal Italian food. Jadi gue tuh suka masak sendiri gitu, carbonara masak sendiri, kemudian aglio olio masak sendiri. Dan yang terakhir, satu hal yang gue nggak bisa lepas dari diri gue main Dota, gitu. Jadi, yaitu game yang, mungkin teman-teman di sini udah nggak asing ya, dan, sebenarnya gue nggak begitu intens main, gue nggak jago juga, tapi Dota itu dipercaya bahwasannya itu suatu permainan yang lebih seru ditonton daripada dimainin gitu. Jadi, ya gue masih keep up with the news juga, mhm. So, what is software engineering gitu ya? Sebenarnya software engineering itu apa sih secara deskripsi? Nah ini sebenarnya saya mengutip dari, IEEE. IEEE itu Institute of Electrical, saya lupa intinya pokoknya panjang lah gitu, semacam institusi electrical engineering gitu, dan dia nge-mention bahwasanya itu ada the application of a systematic, discipline, and quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software. Nah, beberapa key points-nya di sini adalah, kita ini di sini, berbeda dengan hardware. Kalau misalkan saya baca-baca, hardware itu mostly involving, logic dalam sana gitu. Kalau misalkan saya mau ngebuat logic komponen seperti ini, ya eventually bisa, komponennya hangat, komponennya panas. Tapi kalau misalkan di software, sebenarnya nggak ada istilah-istilah kayak gitu. Kita nggak bisa secara fisik ngelihat software-nya kebakaran gitu, nggak bisa, tapi servernya kebakaran iya, gitu kan. Nah jadi, sebenarnya by definition tuh software engineering seperti ini, systematic,
Disiplin ini adalah keyword yang penting banget dalam dunia software dan quantifiable. Oke, guys, sebenarnya sorry banget kebetulan, eee, ada yang ngetok pintu rumah gua, jadi gua akan BRB, sorry banget this is unprofessional, sebentar ya. Heeh. Oke, nggak apa-apa. Oh, nggak bisa kebalik. Oke, kita tunggu dulu ya, teman-teman ya. Kok Mas Vino bisa biru begitu, Mas? Nggak tahu. Wah, Ya ini udah normal. oke. Bercanda. Jadi kita tadi ada IEEE. IEEE itu kayak semacam organisasi non-profit. Jadi mereka biasanya yang ngatur suatu aturan di dalam software engineering dan hardware electrical engineering. Oke, ini Mas Mamat udah balik. Oke, Oke, silakan. thank you. Mas Oh, tadi Bintang, Vino sorry. ngasih pan dikit nggak apa-apa, beberapa kolega gua seperti Mel sama Vino itu manggil gua Mamat sih. Jadi, apa namanya, sorry ya agak berisik dikit karena biasa lagi ada anak kalau kedengeran. But again, yeah, that's about software engineering ya. Saya akan lanjut. Nah, saya akan cerita soal software engineering journey saya nih, gitu. Dan saya kemas yang pertama tuh dengan yang namanya the pre-journey, from zero to one, which is yang saya rasa teman-teman di sini tadi yang majority tadi, itu trying to achieve gitu. Yang baru masuk ke dunia coding, belum, employed as a software engineer, dan kalau saya bilangnya itu proses from zero to one, proses di mana kita landed on the first job gitu. Nah, kemudian di sini, mmm, yang mau saya bahas pertama tuh adalah saya tuh lulusan sistem informasi, bukan teknik informatika gitu. Dulu ada jokes di mana sistem informasi ini singkatannya kan SI ya, itu lawakannya itu adalah sastra informatika. Karena memang on daily basis, itu kita tuh mostly involving dokumen dan kemudian diagrams gitu ya. Dan memang konteksnya itu adalah trying to analyze the business as a whole and how technology can solve the problem gitu. Jadi mostly itu dokumen, rancangan software, rancangan aja sampai sana gitu. Kita ngebuat diagram datanya seperti ini segala macam, tapi kita nggak actually coding. Dan memang hanya ada berapa SKS kuliah doang gitu yang cuman ngebahas soal coding ya, gitu. Jadi bahkan tugas akhir saya itu lumayan tebel dan itu isinya kebanyakan lampiran-lampiran karena diagram-diagram dan kawan-kawan. Jadi, ya secara daily basis saya sebenarnya nggak begitu, I'm not a coder ketika saya kuliah. Nah, dan akhirnya setelah saya lulus, saya tuh berusaha apply untuk dapat landed on a job yang berhubungan dengan bidang saya gitu. Ya again itu pasti kita selalu berusaha kayak gitu juga kan ketika kita lulus, saya coba apply lah saya lulusan jurusan apa, mau apply yang relevan dengan yang saya ambil ketika saya kuliah. In most cases orang seperti itu. Saya apply sebagai business development, sistem analis, UX, itu nggak ada yang lolos. Hingga akhirnya saya coba pikir-pikir lagi gitu ya, ini saya ngambil jurusan yang benar atau enggak ya gitu, kok kayaknya susah banget landed job. Tapi saya ingat ketika saya tugas akhir, itu kebetulan dosennya bilang, "Ini kamu sekalian buat prototipe-nya aja." "Prototype? But I cannot code." Gua nggak bisa coding gitu kan. So, akhirnya, untuk memenuhi keperluan dosennya inilah, I challenge myself to code dan itu disuruh, dia prefer yang demobile. Jadi akhirnya gue mikirnya, ya udahlah aplikasi Windows saja dan bahasanya ada VB.NET waktu itu. Dan akhirnya untuk kebutuhan tugas akhir, saya buat prototype menggunakan VB.NET dan database-nya itu menggunakan Microsoft Access. Jadi no SQL, no JS, no, Golang atau apapun ya. So it's very very basic dengan yang penting jadi dulu gitu. But I felt something when I code gitu. Coding tuh kadang bikin lupa waktu. Coding tuh kok enak ya, nyaman ngetik dan, building something gitu. Nah itu hal yang tertanam dari saya semenjak saya kuliah, itu yang memotivasi saya. Building something is exciting gitu. Bahkan ketika saya sidang, saya dikasih tahu bahwasannya, "Tugas akhir kamu ini saya menikmati demonstrasi kamu." Wih, sampai dipuji gitu kan. Tapi, nyatanya, ya dokumentasinya dan revisi dengan kawan lah gitu. But anyway, kembali ke sini. So, I've decided to, mungkin
coba deh menggali-gali lagi soal coding ini dan akhirnya saya, belajar melalui, online course. Waktu itu belum banyak online course dan saya menggunakan platform yang namanya Team Treehouse ya. Saya ngambil kursus untuk front development, bayarnya kalau nggak salah kisaran $25 per bulan waktu itu. Jadi ya udahlah saya belajar aja. $25, saya lupa detailnya gimana, tapi saya coba daftar dan akhirnya saya tekunin tuh. Nah, dan saya sempet proyekan dibayar murah. Jadi intinya saya udah ada coba, oh ini HTML, oh ini CSS, oh ini jQuery gitu ya. Pokoknya role-role ketika ngebuat website tuh saya belajar lah basic-nya, oh kita seperti ini gitu. Dan akhirnya saya challenge untuk kebetulan teman saya ada yang mau ngebuat landing page, which is ya cuman data static aja gitu, nggak ada back-end-nya gitu kan. Saya ambil proyeknya, ya dibayar murah yang penting ada dulu nih output-nya. Building is exciting itu tetap keeps going on tuh, tersalurkan. Dan ini tuh sudah bulan ketiga saya setelah lulus, di mana dilema itu mulai muncul ya, di mana teman-teman kalian tuh sudah pada mulai employed. Sebentar, sorry, anak gua lewat sebentar, thank you. Nah, jadi ini adalah masa di mana, mmm, dilema tuh pada muncul, karena peers kalian udah mulai kerja, udah ada yang ke Jakarta, udah ada yang, apa ya, eee, keterima MT somewhere gitu, dilema itu tuh datang banget gitu, saya kok belum dapat kerja, tapi saya endure, saya tetap resilient dan akhirnya tetap percaya aja kalau misalkan, ya udah building building something is exciting gitu dan saya felt really content whenever I'm code. Hingga akhirnya, ya tadi saya udah mention saya online course juga, dan akhirnya saya landed di first job saya di, company di Bandung dan itu sebagai front developer gitu. Nah, itu adalah sedikit pre-journey mengenai saya dan ini adalah career saya sampai sekarang. Ini sebenarnya harusnya ada lagi sih dari sini sampai sekarang gitu ya, itu masih di Pinhome. Yang pertama tahun 2016 saya keterima di Xtramax di Bandung sebagai front developer. Kemudian tahun 2017, kebetulan karena satu dan lain hal saya pindah ke Jakarta dan saya menjadi front engineer di Cicil gitu. Kemudian, di Salesstock, Salesstock ini adalah perusahaan e-commerce yang bergerak di bidang fashion dan saya sebagai software engineer front end dan kemudian technical di Pinhome. Nah, di setiap tahapan ini, itu saya selalu merasakan, eee, hal baru. Ada fase-fase yang penting dalam meniti karir di dunia ini gitu ya, di industri ini gitu. Seperti di Xtramax itu, ya udah saya baru masuk, ya saya harus adaptasi dulu, melihat gimana cara kerja orang gitu, gimana cara software engineer tuh kerja sih kalau di company, gitu. Mungkin saya rasa teman-teman di sini masih ada yang black box ya, ngapain sih on daily basis software engineer gitu kan. Apakah memang masuk jam 9 pasang headset, coding, habis itu jam 5 cabut lagi, ada juga yang kayak gitu kok. Atau mungkin ada forum-forum diskusi, atau mungkin ada proses code review, wah itu apalagi gitu kan. Saya sebenarnya pengen adaptasi dulu, ini cara kerja saya sebagai software engineer ini seperti apa? Dan juga tentunya tugas, karena job pertama saya, sikap gitu. Attitude itu is the key in every career ya. Mau kalian orangnya pinter, mau kalian orangnya, mungkin ya butuh improvement di your technical capability, tapi as long as you have attitude dan bisa demonstrate ke bos kalian, there's nothing to worry about. Dan terakhir tugas saya shadowing aja, ngelihat orang-orang yang senior gitu, ya udah saya ikutin aja cara kerja, oh ternyata kayak gini ya cara kerja orang backend ya, oh workflow-nya kayak gini ya, jadi saya ngoding, habis itu nanti di-collab barengan sama backend, habis itu website-nya live, oh ini yang namanya staging, oh ini yang namanya production gitu. Jadi saya belajar banyak di sana. Jadi ini memang, mmm, curve saya tuh, saya bisa bilang lumayan banyak lah di awal-awal nih, karena, eee, da eee, saya tadi seperti yang mention sebelumnya, ya, saya bukan base-nya ngoding gitu, dan saya memang via online course ya. Kemudian, dicicil, nah saya udah mulai ngerasa sedikit confident gitu, dicicil ini saya mulai trying to show off, jadi udah mulai minta ke bos saya untuk, "Tolong dong kasih saya job desk yang lumayan susah," gitu. Dan saya juga mau mulai untuk step up. Jadi untuk, misalkan ada tas-tas yang karena saya dulu orang front end, misalkan ada tas yang berhubungan dengan backend tapi simple gitu, ya udah saya berusaha untuk memahami dulu aja dan ada waktu di mana walaupun dalam hitungan jari, itu saya coba contribute ke backend-nya, gitu. Jadi, udah trying to step up lah di game. Kemudian ketika di Salesforce. Nah, di Salesforce ini sebenarnya cukup unik sih, karena the reason saya join Salesforce itu karena orang-orang di dalamnya saat itu. Bisa dibilang di Salesforce itu, saya dapat
saya banyak teman yang di sana dan mereka tuh yang udah graduate dari swasta tuh udah kerja di Google, kemudian kerja di Grab Singapura. Jadi, iya banyak alumni teman seangkatan saya yang informatika kerja di sini yang orang-orang yang memang pada saat kuliah tuh jago-jago ngoding gitu. Dan saya juga dapat kabar, dari teman-teman saya, "Lu kalau mau coba belajar di Salesforce gue yakin ini pengalaman sekali seumur hidup lo," gitu. Dan memang ketika saya masuk, seminggu pertama itu saya dilema banget. Saya ngerasa, "Apakah ini keputusan yang tepat ya?" Saya probation juga di Jogja waktu itu, jauh dari orang tua, jauh dari pacar, gitu kan. Tapi saya endure, saya coba, ini mungkin lesson learn yang saya dapat ya, itu adalah trying to be comfortable even though you are uncomfortable gitu loh. Dan again be proactive with your decision. Saya sudah memilih buat di Selstock dan saya harus tanggung jawab terhadap putusan ini gitu. Akhirnya ya udah saya coba tahan, saya belajar, dan akhirnya timbullah rasa saya untuk hungry, bukan as in lapar makanan, saya mulai lapar sama ilmu nih. Karena saya diselilingi oleh orang-orang yang, antara jam terbang yang udah tinggi, orang-orang yang udah senior, yang di mana ngomongin apapun soal software tuh nyambung gitu. Akhirnya dan saya mulai perlahan mulai main shift juga di situ. Karena yang tadinya awalnya saya down, tapi saya mulai bangkit lagi pelan-pelan. Dan terakhir di Pinhome itu udah masuk ke fase maturing, udah dikasih tanggung jawab, accountable, udah mulai involved ke decision making. Jadi, sebenarnya lumayan, quite a journey ya, dari awal saya masuk meniti karir di Extra Max dan dari Pinhome sekarang gitu. Nah, dan mungkin since kita di sini sebenarnya ngebahas software, kira-kira ini Mas Bintang technical stack-nya berkembang nggak sih dari, perjalanan ini? Dan ini adalah perkembangan technical stack saya, gitu. Jadi ketika awal-awal masuk SRemax, saya hanya bisa HTML, CSS, sama jQuery, which is itu ngebuat web aja gitu ya, static. Belum ada React at this time, bukan belum ada React sih, udah ada React semenjak tahun 2014 lah, tapi masih company-company yang avant-garde doang kayaknya yang menggunakan React saat itu. Jadi masih mostly ya udah HTML, CSS, JS, dan pakai Laravel kebanyakan tuh biasanya back-end-nya. Dan ini adalah, ketika saya di Extremax. Nah, ketika late di Extremax, saya mulai ke-trigger untuk belajar mengenai React. Kenapa? Kalau misalkan kita ingin di bidang industri teknologi gitu ya, kalau kita pengen ngebuat suatu software yang bagus, kita harus merasakan juga software yang bagus itu seperti apa, gitu. Ini ekuivalen dari quote yang gue dapat dari, Jiro, dari film Jiro Dreams of Sushi. Dia itu adalah seorang sushi chef yang usia udah 80 tahun dan dia itu punya restoran di daerah Shibuya kalau kalian tahu, daerah Jepang, di bawah, jalan di bawah apa, di subway gitu, yang tergolong Michelin star, 3 Michelin star, yang artinya kita worth it ke negara itu cuman untuk makan di situ doang gitu loh. Dan dia bilang, "If you want to make a good food, you have to eat good food." Dan gua rasa itu apply juga ya ke industri kita gitu. Kalau misalkan kita memang, pengen ngebuat suatu aplikasi yang bagus ya, kita harus coba merasakan menggunakan aplikasi yang bagus seperti apa. Dan at that time itu emerge beberapa software-software, udah ada Tokopedia, udah ada Shopee dan kawan-kawan, udah ada Shutterstock juga waktu itu kan ketika saya di Extramax, dan ini ngebuatnya pakai apa sih? Pakai React. Oh kok responsif banget ya? Gitu. Nggak ada browser kok nggak sering-sering refresh ya? Ini kok keren banget ya? Gitu. Akhirnya saya mulai pengen belajar React tuh. Dan itu belajar React-nya basic banget, tapi, saya nggak begitu komplit lah belajar React-nya. Dan Cicil nge-approach saya dan saya akhirnya masuk Cicil dan Cicil sudah menggunakan framework Angular. Iya Angular ini framework ya, React itu library. Jadi kalau misalkan di Cicil ini adalah pertama kali saya menyentuh modern JavaScript app framework gitu. Jadi setelah setahun saya karir, baru saya nyentuh ini. Kemudian, di situ saya juga mengambil side hustle ya. Mungkin ini pentingnya juga nih buat teman-teman yang udah berkarir, juga untuk mengambil side hustle juga gitu loh. Pekerjaan sampingan lah buat nambah-nambah penghasilan gitu kan. Tadi kan ada yang mention tuh gajinya gede, gaji proyekan software engineer gede juga Pak, heeh. 1 kali proyek itu bisa lumayan, apalagi kalau proyeknya barengan sama pemerintah. Tapi kalau sama pemerintah ada up and down-nya lah, panjang ceritanya. Kalau mau Discord sama gua aja, ngebahas itu. Nah, kemudian, saya belajar Vue.js tuh mengenai itu. Vue.js ini salah satu responsif, salah satu modern JS app framework juga ya. Waktu itu tuh start-nya masih jauh banget dibanding sama React. Start itu maksudnya, library-nya itu, difavoritkan lah oleh beberapa, software engineers dan Vue itu masih jauh banget. Kalau sekarang kayaknya udah ngejar ya setahu gua lupa inget juga sih, gitu.
Nah, kemudian pindah ke Salesforce. Nah, di Salesforce ini baru saya belajar actual JavaScript. Emang bener-bener functional JavaScript, ada suatu API di Salesforce yang itu written pakai library yang namanya Lambda gitu. Jadi mungkin mungkin, Vino tahu ya, itu bener-bener full functional, baca codingannya tuh aneh banget gitu, kayak bahkan satu fungsi itu satu file gitu. Wah, ini kok gimana gitu codingannya gitu kan. Tapi banyak banget di sana API yang written pakai pakai, JavaScript. Dan juga saya belajar Golang, karena juga ada berapa banyak API yang di sana pakai Golang. Kenapa? Karena kebetulan kalau di Salesforce ini kulturnya itu kita memang berusaha untuk trying lower the barrier of language ya, gitu. Karena waktu saya masuk ke sana, tools-nya itu udah lumayan sophisticated buat engineers, supaya mereka itu sangat autonomous. Itu adalah mimpi sebenarnya sih. Autonomous itu berarti nggak usah disuruh, udah bakal cari kerjaan sendiri orang-orang di Salesforce gitu. Jadi ya udah, ada isu, ya jemput tuh bola, jemput tuh isunya gitu loh, jangan tunggu di-assign. Dan akhirnya saya belajar Golang. Makanya itu saya dilema yang besar banget tuh ketika saya ke Salesforce karena waktu itu saya dibilang, "Kamu sebagai front end," tapi ketika saya masuk, wah ternyata service-nya di sini ada yang pakai JavaScript dan Golang, kalau misalkan saya pakai React doang saya kan nggak survive nih di sini gitu. Ya udah akhirnya saya belajar, saya trying to exceed the limit dan belajar Golang juga. Dan tentunya belajar React.js karena udah ada background sama Vue sama Angular, Vue sama React ini sebenarnya kalau gue sih ngeliatnya kayak adik kakak ya gitu loh. Jadi sebenarnya mirip banget sih dari sisi how think-nya gitu loh. Ada suatu tulisan mengenai React ini yang gua rasa cukup menarik ya, either ke Modern JS Web Framework, yang itu tuh nama blognya tuh ada Thinking in React. Mungkin gua share di Meet ini aja ya, buat teman-teman yang mau nyentuh ke area React.js, gua rasa ini tulisan yang mandatory banget sih buat kalian baca, gitu. Jadi, namanya Thinking in React, ini tulisan yang udah dari lama bahkan, cuman menurut saya masih sangat 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 relevan kalau misalkan mau nyentuh area front end menggunakan React.js. Nah, dan last but not least itu adalah di Flutter, itu di Pinhome. Jadi saya waktu itu kebetulan mau nggak mau nge-tackle karena saya sudah ada kebiasaan di mana, eee, language barrier saya tuh nggak begitu besar ya. Jadi, "Ini ada Flutter nih kira-kira, kita ada task di Flutter." Ya udah saya belajar dulu ya gitu. Oke, ya udah Flutter dan akhirnya tuh di Pinhome saya belajar Flutter. Meskipun saya nggak jago sih, nggak expert lah, tapi at least kalau ada isu, "Ini tolong dong di-fix ini di Flutter," gitu, bisa di-assign ke saya. Mhm. Dan ini terakhir toolings yang saya pakai selama perjalanan saya juga. Ini adalah icon Jira. Jira ini adalah software management tools dan kemudian ketika di saya Salesforce ini mungkin exposure yang paling besar ya buat saya, itu adalah saya belajar, containerize app gitu menggunakan Docker dan deployment di Kubernetes di saya lupa namain icon GCP apa, Kubernetes lagi, Kubernetes di Google Cloud. Jadi, itu exposure yang cukup besar juga di infrastruktur. Dan terakhir di Pinhome itu kita meng-utilize, GitLab ya. Jadi, pipeline-nya dan kawan-kawan, banyak banget sebenarnya fitur-fitur yang GitLab tawarkan yang bisa memudahkan proses untuk membantu continuous integration dan development di suatu company. Dan apa itu CI/CD? Wah panjang ceritanya, tapi intinya, lebih ke, ya bagaimana cara kalian bisa accelerate dalam nge-deliver software ke customer. Nah, saya mau introduce suatu hal yang menarik nih sebelum bahas lebih deep lagi, yaitu yang namanya Dunning-Kruger effect. Saya temuin ini pada saat saya, mungkin around apa ya, tahun kedua karir saya lah gitu. Ketika saya udah mau willing ngambil project-project gitu, tiba-tiba saya stumbled on a Medium blog dan saya ngebaca soal Dunning-Kruger effect ini. Sebenarnya ini tuh adalah suatu cognitive bias yang di mana people with low ability, expertise, or experience regarding a certain type of task or area of knowledge tend to overestimate their ability or knowledge. Nah, di sini kalau kalian teman-teman lihat grafiknya, ini ada 2 matriks nih, confidence sama knowledge, gitu ya. Nah, gimana cara baca matriks ini? Gitu kan. Ya udah, ada titik di mana kita itu being ignorant. Jadi di mana saya rasa saya udah tahu semua, gitu. Tapi sebenarnya knowledge saya tuh aslinya tuh nggak sesegitunya juga, gitu loh. Nah, kemudian ada masa di mana, mmm oh ternyata saya tuh nggak tahu apa-apa ya, gitu. Jadi ini titik jumawa lah bahasa saya gitu loh, di mana kalian pikir udah tahu tapi sebenarnya kan tuh nggak tahu. Nah di sini tuh di mana kita mulai sadar kalau kita tuh sebenarnya nggak tahu dan akhirnya kita, mulai becoming more bijak lah di sini, gitu kan. Dan ini adalah ketika menjadi expert itu confidence gap-nya, ini ada di sini tunjukin juga. Nah kemudian bagaimana Dunning-Kruger effect ini
saya melihat sangat relatable di karir saya, itu kurang lebih seperti ini grafiknya, gitu. Jadi ketika saya di front end di Extremax ya, saya masih belajar, saya pelan-pelan mulai pede. Ketika saya dicicil, saya mulai, merasa pede, makanya saya lebih ke show off, saya sering setup, dan saya berani mengambil side hustle. Saya inget banget di situ saya side hustle dan saya berani buat sendirian untuk ngedeploy front end sama back end web application sekaligus. Dan percaya nggak percaya, deployment pertama saya itu butuh waktu hampir kisaran 3 hari buat up doang gitu. Waduh kacau banget lah, gitu, cuma buat ngedeploy doang loh gitu. Padahal, apa namanya, itu clearly dictates bahwasannya saya tuh nggak tahu apa-apa soal deployment, dan waktu itu saya deploy di GCP, padahal sebenarnya bisa simpel banget ya, ini agak teknis dikit sih. Kalau misalkan ke Google Cloud Platform, itu sebenarnya kita ada bonus kisaran $300 untuk ngebuat, apa, untuk trial lah gitu. Dan sebenarnya tuh simpel, saya bisa aja mungkin ngebuat VM, ya udah deploy aja yang murah, mungkin berapa dolar, 15 atau $20 per bulan gitu kan, yang servernya udah oke juga capacity-nya, dan saya udah SSH ke sana, habis itu saya deploy aja gitu, itu yang paling simpel kan. Nggak usah mikirin Docker, nggak usah mikirin yang lain, ya udahlah SSH deploy. Nggak bisa ditunjukin ke klien saya, ini nih website-nya gitu loh. Nah, tapi sekarang ya, karena saya sekarang udah di sini ya, gitu, saya mulai ngerasa ini bener-bener saya menuju jumawa sih. Saya bener-bener kayak, wah kalau saya mau ngelakuin lagi, sebenarnya DigitalOcean udah nawarin yang fitur lebih gampang, gitu. Dengan menggunakan suatu YAML file, dia udah bisa ngedeploy dan dia udah bisa nge-listen ke repository-nya untuk auto deployment. Jadi CI/CD diatur semua tuh. Nah, jadi, again itu mungkin agak kompleks topiknya, tapi itu hal yang saya encounter ketika saya dicicil. Makanya saya berani step up untuk ngambil proyekan. Meskipun saya tahu ketika mau deploy butuh waktu 3 hari, itu kacau tuh. Nah, makanya ketika saya start stock, itu saya mulai itu dentuman buat saya, kayak, "Oh, ternyata saya tuh nggak tahu apa-apa ya," gitu. Compare with my surroundings, I am nothing, gitu. Saya mulai mikir kayak, kira-kira ini keputusan yang bener nggak ya, gitu. Saya mulai dilema-dilema kayak, apa saya cabut dari sales stock aja, terus pindah ke pekerjaan yang lebih aman aja gitu, yang mungkin saya udah biasa gitu kan. Atau mungkin ya udah saya shifting career jadi PM, sempet kepikiran juga mau shifting career jadi PM. Gitu, atau BizDev lah, gitu. Kayaknya mungkin saya nggak ada bakat deh di software engineering, gitu kan. Nah, tapi saya endure dan akhirnya pelan-pelan mulai masuk ke curve ke yang ke kanan itu. Saya mulai, lebih apa, ketika masuk Vinhome sebagai senior waktu itu dan akhirnya sekarang saya jadi tech lead, itu juga perlahan-lahan mulai di-involve ke business decision making dan mulai dikasih tanggung jawab sehingga itu saya perlahan menjadi lebih dewasa, gitu. Dan sebenarnya ada beberapa nilai yang saya keep nih dalam perjuangan karir saya, gitu kan. Dan yang pertama tuh adalah the importance of software fundamentals. Nah, ini mungkin hal yang paling penting ya, yang saya rasa kadang-kadang masih suka dipandang sebelah mata gitu. Memang coding itu seru ya, tapi sebenarnya, eee, ini sebenarnya quote dari Martin Fowler ya, ini salah satu tokoh lah dalam software engineering, "Any fool can write code that computer can understand, but good programmers write code that humans can understand." Gitu loh. Saya pernah baca tulisan juga di mana perbedaan antara junior dan senior engineers itu adalah senior engineers itu ngebuat codingan itu mudah dibaca. Saya ketemu dengan teman saya dicicil ketika saya waktu mau kontribusi, "Eh, bro, jangan pakai variabel itu, jangan pakai, cons X sama dengan something, jangan, X ini apa?" Gitu. Saya, "Ya ini," gitu kan. Ya udah, nama variabelnya itu, panjang tapi nggak apa-apa panjang, nama function panjang, nama variabel panjang, udah nggak apa-apa gitu. Yang penting ketika mau dibaca bisa gitu, orang mau kontribusi bisa, orang mau nge-review bisa gitu kan. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih fundamental lagi di dalam gitu loh, yaitu terkait software itu yang saya rasain ya, bahwasannya pertama harus ada strong principle juga di algoritma gitu. Harus mengerti banget nih how algorithm works. Sekarang saya coba tanya sama teman-teman, algoritma itu sebenarnya ada apa aja sih? Kalau kita tahu kan sebenarnya conditional ya kan, mungkin ada habis itu ada iteration, ada rekursif gitu. Nah, dan struktur data, mungkin ada tipe-tipe daripada variabel gitu kan, ada yang string, numbers, object, dan kawan-kawan. Nah, itu ada algoritma, itu penting banget tuh. Makanya mungkin kadang-kadang ya saya itu, tiap 2 hari sekali masih buka LeetCode gitu. LeetCode itu, tempat untuk coding, soal-soal coding lah di sana dikasih gitu kan. Dan itu
sebenarnya, menarik banget sih kalau untuk trying to solve issue dan itu kayaknya simple, ini ada array-nya ada 10 item tolong dong, di-traverse, di-swap atau mungkin di-sort tapi manually gitu atau gimana. Jadi, simple-simple case-nya, ada yang easy, ada yang hard juga kalau kalian mau challenge gitu kan. Yang terutama algorithm. Yang kedua, itu menurut saya yang paling penting juga ya, mengerti database sih, gitu kan. Kapan saya harus, mmm bagaimana kalau saya di dunia nyatanya ya, misalkan kalian dalam suatu environment, startup gitu, tadi anak ada kerja kan, ada yang nanya kan, "Gimana sih jadi startup?" Gitu kan. Nah, itu, mmm, kalau di startup itu sebenarnya, ini ya, kembali lagi ke, mmm, kalau di startup itu, in most cases yang gua lihat, ada design dari tim designer, habis itu kayak, ini kita ada desain yang udah fix ya. Nah, the moment kita lihat desain itu, kita harus bisa analyze, ini kira-kira struktur datanya seperti apa nih? Kemudian apa aja resource yang mau saya siapin? Nah, itu tuh fundamental, gitu loh. Dan again, itu bakal transform ke diagram kalau ngebuat, entity relational diagram misalkan ketika dibutuhin. Atau at the very least yang saya rasa the minimum diagram yang paling dibutuhkan sebagai software engineer itu adalah sequence diagram. Dan kalau kalian belum tahu sequence, you have to know sequence diagram, gitu. Itu bakal ngebuat suatu function dan what are you trying to solve itu jauh lebih clear tuh, kita bisa lihat. Dan itu paling penting, the importance of software fundamentals. Dan ini adalah beberapa prinsip yang cukup menarik dalam, software engineering yang itu ada namanya YAKNI ya dan itu adalah namanya KISS. YAKNI ini adalah short term for you aren't going to need it. Jadi sebenarnya kalian nggak akan butuh kok. Dalam karir saya kadang ada yang bilang dari teman-teman kayak, apa namanya, kayak, "Eh bro jangan kayak gitu ngerjainnya, entar nggak scale." Oh iya jangan gitu ya, kenapa? Apa sih nggak scale gitu kan? Nanti nanti, kayak gitu entar untuk case-case yang kayak gini nggak masuk. Yang case-case itu pun belum ada juga gitu loh. Jadi ngapain kita pusingin dulu, gitu kan. Jadi kalau yakni ini prinsipnya tuh lebih ke, ya udah kita fokus ke specification dan tentu ya deliver in a very decent quality ya. Dari ini transformasinya tuh kita nge-take out nih beberapa hal-hal yang nggak penting. Dan kemudian KISS. KISS ini ada yang tahu akronim dari apa? Mungkin ada yang mau balas via chat, ada yang tahu KISS ini apa? Oke, KISS ini tuh adalah keep it simple stupid ya, heeh. Dan again follow the people not the company, ini juga lumayan cukup penting. Follow the people itu adalah sebenarnya berusaha untuk, find mentor di company itu, kemudian lihat orang-orangnya, mungkin tadi yang ada mesin gaji kan. Gaji is important, tapi menurut saya orang-orang dan culture itu lebih important lagi sih, gitu. Dan stay hungry, stay foolish, ini short term-nya gua rasa semua orang pada tahu. Nah, kemudian keep reading books ya, itu juga hal yang cukup penting. Bahkan saya lucunya nih ketika saya bareng sama teman saya gitu ya, ada yang, udah usia 40 tahun gitu, masih baca buku software engineer, Pak. Dia seorang individual contributor, dia bukan technical lead, dia masih demen ngoding dan dia masih baca buku gitu. Ada juga teman saya yang udah usia mungkin late 30s lah, duduk barengan sama saya di pesawat pas di Selstock, di pesawat tahu nggak ngapain? Nonton video conference tentang bahasa. Wah gila, memang itu nggak akan berhenti belajar sih. Itu yang mau saya bilang tadi. Tadi ada yang bilang kan, kenapa belajar software engineering, pengen belajar. Well, you are not going to stop learning in this industry, and trust me that. Setiap fase kalian akan belajar hal baru. Dan mungkin itu ya, thought of myself, kita bakal skip this part aja. Eee, dan ini mungkin hal yang mau saya kasih tahu kalian nih, choose your path gitu. Mungkin ini mungkin proses from your zero to one ya. Kan mungkin bisa belajar front end dulu, kemudian bisa belajar, mungkin di sini belajar front end, kemudian mulai belajar modern JS web framework, mulai belajar, mungkin Vue.js gitu kan, mulai expand lagi, kemudian ke data caching, ke sini, ke situ. Jadi itu step pelan-pelan gitu sih sebenarnya. Lalu ketika at some point kan mau nyentuh ke domain lain belajar backend misalkan, belajar backend di sini. Mulai backend ngebuat API, habis ngebuat API, awalnya pakai Express, pakai Golang mulai masuk lagi ke domain lagi, concurrency, database segala macem. Jadi memang evolusi di software engineering itu seperti itu ya sebagai persona gitu. Makanya tadi kalau teman-teman lihat saya yang awalnya masuk hanya bisa HTML, CSS, JS, sekarang saya udah bisa, ya lebih banyak lah. That's the way to put it gitu. Tadi udah lihat kan perjalanannya gitu. Dan ini ya,
masih banyak banget opsi yang lain yang bisa kalian pakai dan itu banyak banget. Itu hal yang rasain. Kemudian saya pertanyaan pada diri saya, apakah saya sebenarnya sudah mencapai ujung gitu? Kayaknya nggak bakal ada ujung sih di software engineering ini. Ini journey, ini lifetime gitu. Kan pasti setiap fase akan belajar hal baru. Ketika belajar hal baru, kan pengen belajar hal lain juga yang lebih baru gitu. Jadi, that's the way to put it sih. Kalau misalkan gue bilang it's a lifetime journey, gue nggak ngelihat mungkin I will stop learning ya di software engineering. Gue ngerasa pengen masih banyak ilmu yang harus gua bisa reach out sih gitu. Dan I think that's all sih dari saya. Hopefully memberikan insight ya buat teman-teman di sini. Terima kasih. Oke, tadi udah kita dengar presentasi dari Mas Bintang, terutama untuk journey dalam software engineering. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Di sini udah ada Al Mualim. Kira-kira kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung tanya di sini. Di dalam kolom chat juga boleh. Yes, silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan coba tanya jawab dulu. Oh nih. Eh, oke, ini udah ada 2 orang yang nanya. Coba dibantu Melinda. Oke, boleh. Mau open mic, Mualim atau Irsyad? Irsyad boleh nih, open mic kayaknya. Oke. Halo Kak. Halo, halo Irsyad. Iya, saya ada 2 pertanyaan nih Kak. Boleh silakan. Yang pertama, di dunia programmer itu ada nggak sih yang dia tuh seorang jack of all trades, jadi dia tuh I see. yang megang bukan batasnya mungkin bukan software engineering yang di bagian front end dan back end kayak full stack gitu, cuman dia juga yang megang kayak pernah atau megang atau apa ya, melakukan lah, misalnya Mhm. data science, terus cyber security dan semacamnya gitu. Oke. Sebenarnya, itu pertanyaan pertama ya, Sat, ya? Yang mau langsung jawab atau mau pertanyaan kedua langsung? Boleh langsung deh. Langsung jawab aja ya karena lagi panas juga nih. Jadi langsung saya share aja, ini dia. Ini the answer that exactly that you're looking for. Jadi, jack of all trades ya. Jack of all trades itu, saya pernah kok ketemu dengan teman saya yang jack of all trades, dia bisa apapun. Dia bisa backend, dia bisa front end, dia tahu infra, gitu kan. But these people is very very rare, langka banget, gitu. Ketika nemu orang yang bisa semuanya ya. Memang mungkin dia memang sangat-sangat passionate di coding, dia juga punya skill intelek lahir yang mungkin luar biasa gitu ya, tapi ada kok. Dan memang mungkin dia juga akan berhenti-henti belajar. Satu hal yang menarik terkait kenalan gue ini yang dia tahu semua, dia itu sangat-sangat update dengan teknologi yang ada. Waktu itu, Node.js dia ngerilis sebalikannya namanya Deno ya, dan dia langsung ngebuat, wah macem-macem lah, prototipe di GitHub, dia demonstrasiin di Twitter gitu-gitu kan. Jadi ada, there is exactly that kind of person. Nah, mungkin yang tadi dibahas sama Isa tuh lebih ke sini ya, ada yang namanya I-shape, generasi dan T-shape gitu. I-shape ini mungkin kalau misalkan let's say ini orang yang tahu front end misalkan, ya udah dia bakal di front end ya terus. Ada yang orang kayak gitu, dia expert at one thing. Nah, generalis itu mungkin tadi yang di-mention, dia bisa data science, dia bisa front end tapi nggak begitu deep, dia bisa back end tapi nggak begitu deep juga, gitu kan. Nah, dan itu mungkin yang tadi di-mention sama Irsad ya, dia bisa macam-macam. Tapi kalau generalis ini dia nggak ada begitu spesifik dalam satu area. Nah, dalam lingkungan saya kerja, in most cases dan T-shape ini yang paling apa, paling recommended juga sih kalau menurut saya pribadi, again itu personal preference ya. T-shape ini yang sebenarnya menurut saya paling, ya bisa saya yakin bisa di-achieve lah ketika bermain di industri ini gitu. Kita bisa front end misalkan, tapi ya saya bisa back end kok. Kalau ada isu atau task mengenai back end, saya bisa tackle. Kalau misalkan ada isu atau task mengenai infra, saya bisa bantu cek lognya atau mungkin trying to propose a solution juga gitu. Jadi sebenarnya in most cases di industri ini T-shape sih, sebenarnya gitu. Tapi memang ada kok rare yang jack of all trade yang tadi lo mention. Mhm. Hopefully answer ya? Jadi pada akhirnya kita harus pilih satu juga ya, meskipun yang lainnya tuh jadi general meskipun kita Kalau tanya saran menurut saya ya, iya. sebenarnya, being generalist itu penting, gitu kan, punya konteks kedomanan itu penting, tapi at the very least, eee, kita harus expert dalam satu bidang sih.
gitu. Mungkin ya saya lumayan proficient lah di backend atau saya lumayan proficient menggunakan, suatu coding language gitu atau mungkin suatu framework gitu kan. Tapi saya juga tetap bisa untuk nge-tackle hal-hal lain, saya ngerti kok dan saya bisa contribute juga gitu. Itu sih palingan, kalau misalkan ditanya soal saran ya, kalau menurut saya, heeh. Untuk pertanyaan keduanya gimana Irsyad? Oke, untuk yang pertanyaan keduanya, saya kan baru ini nih, masih semester awal kuliah. Mmm, Pertanyaan saya, seberapa pengaruh sih competitive programming pada, perusahaan gitu, sebelum kita pengen oke. karir gitu, berkarir? Alright alright. Competitive programming ya? Wah ini very interesting topik juga sih buat dibahas sih. Definitely bakal nge-help kalian dalam rekrutmen ya, in the first step. Masih banyak banget company yang menggunakan coding test terutama untuk fresh grad, itu pasti menggunakan coding test assessment, gitu. Dan kalau misalkan kalian nailed competitive programming, itu pasti ngerjain assessment coding tuh udah kayak tus-tus aja lah gitu loh. Apa namanya, dan bahkan juga banyak company, bahkan Google juga setahu saya juga, proses seleksi sama engineer-nya itu, kalian disuruh coding sambil jelasin, sambil cerita. Jadi bukan live coding jadi bukan coding assessment yang, ya udah dikasih link, kerjain 2 jam, enggak gitu. Tapi memang ada, mmm, interviewer-nya gitu, engineer juga yang, kasarnya pairing bareng sama kalian gitu. Jadi dikasih masalah dan kalian disuruh membuat solusinya sambil cerita gitu. So it definitely help your recruitment process sih untuk dapat landed on the job ya, gitu. Karena ngelihat bahwasanya kamu memiliki skill logic yang bagus. Dan in most cases teman saya yang bermain di area competitive programming, mereka lumayan excels di karirnya sih, Irsyad, Betul gitu. betul. Iya nggak sih, Vin? FYI CTO-nya Cicil juga anak competitive programming ya? Yes, Ya betul, anak Ricky. Oki tim Olimpiade Komputer Indonesia, heeh, Iya. betul sekali. Jadi, saya boleh nambahin untuk competitive programming di entry level tuh penting banget. Terutama kalian harus ngerti beberapa struktur data dan algoritma, kayak pathfinding, binary tree atau tree. Karena nanti di kebanyakan hal untuk tas-tas yang rumit, contohnya misalnya di search, kalian akan kepake Mmm, banget yang tree mhm dan mhm hal, mhm optimasi lainnya itu. Oke, mhm, betul. kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Oke. Udah sih Kak, terjawab. Oke, ini Iya, ada thank you Gary ya Julio. Irsyad. Makasih Irsyad. Halo cek, suara aku jelas nggak Kak? Kedengaran Jelas nggak? jelas jelas Gary. Jelas jelas jelas, silakan. Oke, sorry kalau agak noise soalnya di sini lagi hujan. Eee, Gini Kak, aku kan lagi mau minta saran atau tips atau apapun lah itu Mhm namanya. mhm, Sekarang aku lagi actively applying ke perusahaan-perusahaan juga right, dan kayaknya kenapa ya, aku ngerasa kayak susah banget buat dapat kerja di apa ya, di software engineering atau aku karena fokusnya di front end. mhm. Kayaknya susah banget dapat pekerjaan, apa ini emang karena kondisi yang lagi tech winter startup bubble atau emang apa ya, ada satu milestone yang harus aku kejar gitu biar aku tahu nih aku udah siap udah buat apply gitu loh, Kak. Oke oke, mmm, ya pertanyaan sudah beres ya? Iya gitu, Kak. Julio ya panggilannya ya atau Gary? Gary, Kak. Julio, oke, thank you Julio for the question ya. Gary, sorry, Kak. Yap, Oke, terima oh Wah, kasih. iya, thank you, for the question. Thank oke, you Gary Julio for the by the way question. Gary, kalau boleh tanya, Iya, udah intern berapa kali ya? Pernah intern eee, nggak sebelumnya? 2 kali, Kak. Oh, oke oke. Silakan Mas Bintang. Oke, mungkin sebagai suatu inspirasi aja, dulu tuh kalau gue tuh apply sampai ke 5 company, 6 company gitu sih sebenarnya. Gue apply ke Traveloka, gue taruh, habis itu ke apa, Tokopedia gue lempar aja CV-nya gitu-gitu kan. Nah, tapi, terkait front end industri itu sendiri ya, front end tuh sekarang udah fierce banget sih, gitu. Karena itu dia, modern JS web framework came in dan most company itu ngedemand kalau saya lihat spesifikasinya, ada understanding di React JS ya, ada understanding di sini gitu. Jadi, ya membaca spesifikasi yang dibutuhkan untuk satu company itu lumayan penting gitu. Mungkin, mmm, kembali ke problem yang tadi Gary mention ya, kira-kira udah di fase mana sih sebenarnya saya gagal? Apakah di coding test atau mungkin saya nggak dipanggil gitu kan. Kalau misalkan dari awal nggak dipanggil, itu mungkin ya you have to work on your CV first gitu. Mmm,
harus work gimana bisa nge-promote self yang baik gitu. Di LinkedIn itu banyak kok di YouTube tutorial atau enggak mungkin saran gitu untuk trying to make your profile more assuring untuk para recruiter. Dan ketika sudah di coding test, menurut saya algoritma tuh juga masih penting gitu. Karena, waktu itu kalau di tempat saya yang lama sempat ada coding test dulu, setelah coding test baru ada tes lagi tapi yang case. Nah, tes yang case ini dikasih soal dan nanti setelah soalnya 2 hari dikerjain bakal diinterview untuk bagaimana kamu ngerjain itu. Nah, so you better have to get a good argument untuk kenapa mengerjakan soalnya seperti itu sih. Dan memang standards untuk front end itu sekarang ya lumayan fierce sih industrinya ya, sepemahaman gue sih. Jadi, mmm, cuman definitely dibutuhkan juga. Tapi kalau dari segi tren layoff ya sebenarnya gue belum bisa bicara banyak juga sih di sana gitu. Itu depend Oke. ke tipe company juga gak sih, Vin? Jadi, palingan best advice yang gue bisa kasih itu sih, strong algoritma, tetap lagi belajar React.js-nya. Tips dari gue, coba belajar reverse engineer suatu website sih, itu penting juga. Lihat Instagram di HP, gue mau slicing ini di editor gue kayak gimana gitu. Latihan aja terus, in practice gitu. Gak usah belajar di React dokumen, udah langsung aja gue mau ngebuat ini di React, latihan via React gitu. Jadi latihannya lebih praktikal gitu. Dan again, gua aja butuh waktu hampir 5 bulan loh buat land itu job. So don't give up, endure. Tetap apa namanya, ya karena itu akan ngebuat lu juga lebih strong sih pastinya gitu ketika meniti karir ini. Jadi tetap semangat sih. Harus harus tetap inilah gaspol Oke. terus dari Oke, gua. buat Buat teman-teman yang mau bimbingan. apply job di software engineer di Tech Winter ini, kalian harus paham triknya ya, atau tipsnya ya. Yang pertama adalah kalian harus tahu unit bisnis mana yang works ya sekarang ya. Contoh unit bisnis yang nggak bakar uang. Paling simpel kalian masuk ke situsnya Algobash, kalian lihat yang pakai Algobash siapa. Karena mereka nggak akan hiring kalau mereka nggak pakai Algobash. Tuh. Nah, yang paling Mhm. sering hiring sekarang adalah korporasi tua dan yang lagi digital transformation dan bank. Oke. Nah, nanti buat teman-teman yang pengen ikutan challenge untuk masuk kerja, jadi sistemnya kita bikin online challenge. Jadi kayak course kita biasa, cuman kontennya berbeda ya. Kontennya itu adalah task. Nanti kalau kalian selesaikan, kalian akan dipertemukan oleh beberapa company yang jadi sponsor kita. Nah, itu rencananya ada di bulan November atau Desember. Pokoknya cek aja terus di sosial media kita. Nanti di situ kita akan adain online challenge, Golang backend dan React front end. Seperti itu. Mmm. Sorry, Desember. Oke, jadi follow terus ini ya kita. Oke, ada pertanyaan berikutnya? Aku closing question deh, closing question. Oke, Oke. question, ayo ada lagi. Ini bakal merampungkan semuanya. Jadi ini sebenarnya buat keduanya ya, buat Kak Bintang, Siap. buat Mas Vino juga. Mhm. Dijawab singkat pada jelas aja. Iya, aku butuh 3 hal. Mhm. Jadi kira-kira nih ya, kalau misalnya disimpulkan dari presentasi tadi, perjalanannya sebenarnya rata-rata yang dibutuhkan juga dengan teman-teman adalah kesempatan, betul ya? Mhm. Mhm. Kesempatan untuk tetap membuild diri sendiri lewat recruiter dan lain-lain. Mhm. Nah, kalau aku boleh tahu, sebenarnya Mas Vino juga sama ya, opportunity juga pasti paling penting nih di mana-mana. Mhm. Mhm. Nah, apa 3 hal atau 3 value yang terus-terusan di-keep? Sebenarnya tadi Kak Bintang udah ngulang sih, aku cuman Iya, betul, heeh. summary aja ya. 3 hal yang di-keep selama journey-nya, yang membawa akhirnya Kak Bintang bisa sampai sejauh ini. Nah, 3 dari Kak Bintang, 3 dari Kak Vino. Boleh dari Kak Bintang dulu nih kayaknya. Oke. Kalau dari gua, ya pertama value yang gua keep itu, eee, always trying to follow the people inside of the company ya. Jadi ketika gua mau apply ke suatu pekerjaan, tadi kan teman ada yang bilang gaji dan kawan-kawan, kalau gua pribadi sih, gua mau ngetahui juga orang-orangnya gimana di sana. Apa yang gua bisa dapat di dalam company itu? Apa yang gua bisa pelajari? Apakah di company itu gua bisa ber-evolve atau enggak, gitu. Maka itu yang bisa ngebuat gua berkembang di tiap company. Secondly, sebentar kalau how to put it to points mungkin lebih ke resilient kali ya. Always resilient dan being proactive itu sepaket sih sebenarnya. Resilient itu kan sebenarnya kita nge-endure, hal-hal atau mungkin decision yang kita salah gitu. Dan mungkin in this era ya, kadang kalau misalnya kita mikir, "Oh ini berat banget, ya udah saya ngelakuin hal lain aja deh," gitu. But that's not resilient gitu. Jadi, kita harus being responsible terhadap decision yang kita kita, pilih ya.
saya mau memilih software engineering dan saya memilih karena ini. Ya udah, dan saya harus meng-endure, mungkin tadi ada Gary mention belum ada yang manggil-manggil, dari recruiter dan kawan-kawan kita harus endure gitu. Kita harus, "Oh berarti I'm not good enough. Oke, I will study," gitu. Dan akhirnya eventually gue bakal nge-job karena ini adalah, karena gue ada goal di sini, gitu. Jadi tuh it's very important to resilient dan resilient itu will make you stronger. Itu lesson learn yang gue dapat banget, gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebenarnya gue mau nge-BO-in Steve Jobs aja sih. Stay hungry, stay foolish, gitu. Kalau memang gue sering banget melakukan kesalahan kok. Gue pernah buat production down, pernah. Apakah pernah nggak Mas Bintang buat production pin Waduh, home down? Pernah, waduh. gitu kan. Jadi mistakes happens kok. Dan ya udah kita belajar dari sana dan mungkin ya satu hal yang menarik di software engineering itu adalah we appreciate your failure ya, because we know you're trying. It better than doing nothing. Gitu. Jadi, ini adalah industri di mana ya kita bisa saling mencoba terus dan akhirnya belajar, ya stay hungry, stay foolish dan akhirnya kalian pengen tahu mau kemana kalian belajar, buku apa yang harus kalian baca, referensinya apa. Sering loh gue tanya ke manajer gue kayak, "Mas, gue minta dong referensi buku yang mau gue baca," gitu. Gue bahkan baru-baru dapat banyak referensi buku lagi tuh, macam-macam tapi belum gue beli. Jadi itu stay hungry, stay foolish gitu. Looking stupid di dunia ini tuh surprisingly beneficial sih. Itu mungkin ya kalau dari gue. Heeh. Oke, oke. Boleh nih kalau dari Mas Vino, 3 Mas Vino. Oke, kalau saya sih yang pertama fokus ya. Jadi kalau saya, menurut saya nggak ada gunanya suatu hal itu dilakukan kalau nggak fokus, terkhususnya hal yang exact kayak software engineering. Terus kalau yang kedua adalah kepo ya. Jadi setuju dengan Mas Bintang tadi, saya tuh selalu pengen tahu gimana software ini bekerja. Masa sih kalau dia bisa, saya masa nggak bisa gitu. Even untuk level-level yang lebih sulit lagi gitu. Misalnya kayak AlgoBash ini juga sebenarnya suatu teknologi yang kita bikin itu ngemaksa kemampuan diri kita karena mostly hard stuff lah di software engineering ya. Terus baru yang terakhir adalah consistent learning sih. Kalau menurut saya gak ada guna kalau belajar itu tersendat-sendat kalau saya. Bagi saya yang paling penting adalah konsisten gitu. Karena nanti dari situ, even sekarang aja Melinda tahu ya bahwa saya itu selalu belajar tiap hari itu at least pasti belajar lah. Belajarnya itu dalam segi algoritma atau belajar desain atau belajar low level lagi, lebih low level lagi. Dari saya sih itu aja sih. Luar biasa. Jadi sebenarnya tema bincang-bincang hari ini adalah grit ya utamanya. Grit, grit, dan grit gitu. Thank Jadi you, thank buat you. teman-teman yang lagi berjuang, lagi belajar dan segala macam, jangan lupa kalau dari saya pesannya selalu juga jangan lupa analisis ya. Analisis kembali sebenarnya apa yang kurang dan segala macam. Contohlah 2 orang hebat di depan saya ini, Mas Vino dan juga Mas Bintang yang luar biasa. Mudah-mudahan kayak kita bisa nih kapan-kapan bikin podcast yang lebih panjang nih saya rasa ya. Kurang lama sih Mel sebenarnya, kurang lama Sebenarnya sih. sama. Cuma sesuai janji nih, kita akan tetap apa ya, pada janjinya 1 jam adalah 1 jam. Tadi kita mulai jam 18.35, maka akan kita tutup di 19.35. Dan ini tinggal semenit, paling ada lagi tambahan mungkin dari Mas Bintang, Mas Vino? Palingan dari gue ya doang sih, super sorry banget ya for tadi kebetulan, gue harus away sebentar, hopefully it's acceptable. Dan again buat teman-teman yang masih meniti karir di trying to find land on a job, jangan menyerah, beneran. Kalau gue boleh kasih tau, jangan menyerah, tetap resilient, tetap oke saya di-reject, kalian harus belajar kenapa saya di-reject gitu, atau mungkin apakah saya udah good enough gitu ya. Karena from 0 to 1 is arguably the hardest sih kalau menurut gue gitu. Jadi tadi yang Setuju. saya bilang from 0 to 1 tuh is arguably the hardest. Dan tapi once you landed on a job, you surrounded with people yang tadi Vino bilang, saya pengen tahu segala macamnya ini gitu. Dan itu bakal beneficial untuk karir kalian gitu. Itu sih tips dari gue paling. Oke, kalau dari saya tambahannya adalah minggu depan kita udah mulai nih ya belajar React di platformnya AlgoBash, hampir sama pakai Runner. Terus nanti kalian punya waktu 1,5 bulan untuk mempersiapkan diri sebelum ujian React-nya, yaitu si code run-nya itu. Nanti kalau misalnya kalian tertarik untuk gabung di perusahaan tersebut, ya silakan aja. Gitu. Oke. Oh iya, betul. Menyambung itu pesan sponsor, kita bakal ada coding competition, ada Logic, ada React, dan ada Golang.
gitu. Wah, Jadi exciting nanti sekali tuh. iya. Boleh nanti diajak teman-temannya semuanya, semua boleh ikut tanpa terkecuali. Hadiahnya nggak cuma job opportunity, tapi ada uang tunai juga loh, luar biasa nggak sih? Jadi jangan lupa, nih aku udah lihat nih beberapa nama, Gary, Irsyad, Mas Bijak nih semuanya harus ikut nih. Yang ada di sini semuanya wajib ikut. Mas Bintang ikut nggak nih? Wah, nanti kalah loh Mas Bintang. Boleh, siapa tuh ada bagus di situ kan. Oh, ini Mas Bintang yang kemarin belum bicara nih, gitu kan. Bisa. Eh, Mantap ya. iya. Oke deh, paling dari aku bakal nge-wrap things up aja. Thank you Ya. so much teman-teman sudah hadir waktunya hari ini untuk belajar, menyerap ilmu dari Mas Bintang dan Mas Vino. Terlebih lagi thank you banget buat Mas Bintang. Mungkin kita bakal adain lagi ya Mas Bintang ya sesi-sesi kayak Boleh, gini kapan-kapan. anytime. Kita bisa bahas yang spesifik topik nih. Tadi ada beberapa yang belum terjawab tadi tuh, Mel. Beberapa gue yakin ada yang bahas soal gaji gitu-gitu kan. Nah, itu kayak bisa lah. Nah, next session ya. Sambil ngedota gimana nih? Kayaknya seru. Aduh, sambil push-fit ya. Waduh, kacau. Aduh. Oke deh. Paling dari aku itu dulu. Thank you Siap. Mas Bintang, thank you Mas Yunus sekali lagi. Thank you juga teman-teman. Terima kasih teman-teman Jadi hari ya. ini kita tutup dulu. Ya, thank you ya semua. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you Bintang. Thank you, Mel. Thank you, Vin. Terima kasih. Dan thank you, Mel. Terima kasih Kak. Ya, semangat terus ya. Iya, sumpah seru sih kalau bikin podcast ya. Kapan-kapan ya. Seru ya. Gue udah kepikiran berkali-kali Mel buat bikin podcast sama temen gue. Gue punya tebak-tebakan, Tang. Apa tuh? Lu pernah ngerjain golang kan ya? Iya, gue di Golang. Oke. Buah-buah apa yang disukai golang developer? Aduh, anjir gue gak tau. Kan masih tebak-tebakan. Ada yang tahu nggak teman-teman? Ada yang tahu? Buah apa yang disukai Golang developer? Ya. Gue punya 2 pertanyaan nih. Oh, mau nebak dulu? Boleh. Buah apa yang Ada yang stay karena dia mau ikut tebak-tebakan nih, Bang. tebak-tebakan? Kalau ada yang bisa jawab, boleh ya? Dapat piring cantik nggak kalau bisa jawab? Dapat gopay dari Mas Bintang nggak? Dapat set ya, Vin. Dapat set Dota ya? Fruit slice katanya Bang, fruit Oh, slice. salah. Oh, Salah Mas Bijak. itu nice sih yang jawab Nice fruit slice try, tapi. bisa. Nice try itu jawab. Gimana fruit nih? slice. Semuanya udah pada nyerah belum? Ada 2 nih tebak-tebakannya. Ini pasti lucu. Ini pasti ada punnya sih, yakin gue. Ini karena ini gitu ya. Gue yakin Nyerah formatnya nggak? bakal gitu tuh. Nyerah nggak, Tang? Nyerah gue. Oke, nyerah ya. Buah mangga. Kenapa? Buah mangga. Karena setiap kali selalu lihat main.go, bingo. Anjir. Oh my god, main.go, always ya, karena gue itu harus pakai main.go ya. Aduh, that's nice fun itu. Oke, Mango. tebak-tebakan kedua kita tahu ya. Hmm. Kalau software itu kan punya library dan library itu kan terus diupdate ya. Ya. Oke, nah ada bahasa pemrograman yang library-nya stable banget sampai sekarang belum diganti-ganti. Nah, bahasa pemrograman apakah itu? Yang sampai sekarang stable banget, nggak diganti-ganti. Iya, nggak pernah di-upgrade, nggak pernah diganti. Gue pernah. Library-nya stable banget nih. Nah, coba. Ada yang bisa tebak juga nggak nih? Ayo, bahasa pemrograman apa yang punya library yang stable banget? Aku sih udah tahu jawabannya ya. Begitu. Tadi pagi udah dibahas. Oh, gitu. Gue coba tebak deh. Gue boleh ini gak? Ada 2 tebakan gak? Ya boleh. Lo tebak 2 kali boleh. deh. Bahasa pemrograman apa kira-kira? Perl? Enggak ya? Enggak, salah. Ini bukan serius ya, Mat ya? Ini enggak serius ya? Bukan serius. Enggak serius ya? Oke, ada salah. Oke, kira-kira teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Oh gitu, berarti pan lagi nih kalau gitu. Iya dong, dari tadi kan tebak-tebakan. Aduh, gue pikir salah, bukan ras. Wah itu bagus tuh jawabannya tuh, gue pikir beneran ras tuh. Karena ada karatan. Salah dong, karena karatan. Karatan dia. Apaan gak pernah diupdate? Skala, Java, Golang, JavaScript, HTML, CSS. Aduh. Gak tau gue, Vin. Nyerah, Oke, nyerah ya. Nyerah. Oke, Java. Java? Karena di Java ada perpusnas, ada perpustakaan, Anjir.
semuanya stable sampai sekarang nggak pernah roboh tuh, kokoh masih perpustakaannya. Nas pun masih juga ya, udah bertahun-tahun ya mau Nas kan? Betul. Nah itu dia Gila. library-nya. Iya, aduh, Oh. bener-bener. Nice Pan, Oke gue deh. bakal mungkin bringing itu ke teman-teman gue sih. Iya, Pan gue Oke. dibantai ya Gus Vin kayak Vin. Oke. Oke deh. Tiba-tiba ya. Thank you ya Bintang ya. Oke, thank you ya. Makasih semuanya. Kino, thank you Undur juga diri Mel. dulu. Yo, Thank you, Bye-bye semuanya. Coy. Dadah. thank you semua. Bye-bye. Bye-bye.